Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di channel Budi Kewarganegaraan. Sebuah channel yang membahas mengenai video-video pembelajaran dan kabar terbaru seputar guru honorer dan ASN. Bagi teman-teman, barangkali teman-teman yang baru tahu channel ini bisa di subscribe terlebih dahulu, biar nanti teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru mengenai rekrutmen CPNS yang akan dibuka di bulan September ini. Jadi teman-teman tonton terus video ini dan juga jangan di skip teman-teman ya. Jadi silakan ditonton sampai selesai biar teman-teman paham dan tahu informasi yang akan kami sampaikan hari ini. Informasi yang akan kami sampaikan hari ini yaitu mengenai kabar gembira P3 disodori gaji dan tunjangan. Ini daftarnya, formasi gaji langsung muncul di SSC ASN serta tunjangannya. Begini cara mengeceknya ya teman-teman. Jadi nanti di dalam ini BKN di dalam SSC ASN mengeluarkan fitur terbaru. Nanti pelamar akan bisa melihat dalam formasi yang dilamar yaitu rincian gaji ya, kemudian job desk dan juga termasuk tunjangan lengkap akan muncul di setiap formasi ya, karena ini mengantisipasi untuk beberapa pelamar di tahun lalu yang banyak sekali yang mengundurkan diri karena merasa gajinya maupun pekerjaan yang dilamar katanya tidak sesuai. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut, BKN akan meluncurkan fitur ini teman-teman ya. Nanti ada rincian gaji serta tunjangannya. Pelamar P3 2023 langsung disodori angka gaji. Ini daftarnya, ada beragam tunjangan. Dikutip dari jpnn.com Jakarta, para pelamar CPNS dan P3K 2023 akan langsung bisa mengetahui berapa gaji yang diterimanya jika lulus seleksi di dua jenis ASN itu. Diketahui pendaftaran seleksi P3 dan CPNS direncanakan akan dibuka di sekitar bulan September. Jadi baik itu untuk pelamar CPNS maupun P3 nanti akan langsung bisa melihat berapa gaji yang akan diterima dalam formasi yang dilamar. Nantinya dalam portal SSC ASN akan ada fitur tambahan yakni berupa penambahan detail informasi jabatan yang dibuka pada seleksi CASN 2023. Pelaksana tugas Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto mengatakan salah satu fitur tambahan yakni terkait besaran pendapatan atau gaji P3 pada formasi jabatan yang dilamar. Bukan hanya soal gaji, Haryomo menjelaskan menu informasi jabatan yang bisa dilamar juga akan memuat keterangan terperinci mulai dari uraian tugasnya, ya ini teman-teman ya, kemudian kelas jabatan dan jenjang jabatan. Haryomo menjelaskan penambahan fitur SSC ASN tersebut juga mencegah agar kejadian banyaknya peserta seleksi P3 2022 yang mengundurkan diri tidak terulang lagi. Jadi di sini tuh banyak sekali yang mundur ya teman-teman karena merasa formasi yang dilamar itu nggak sesuai. Dia menyebutkan selama pelaksanaan seleksi P3 2022 terdata sebanyak 1.921 peserta seleksi mengundurkan diri dengan sejumlah alasan. Ya itu teman-teman, jadi lumayan banyak juga ya, ada sekitar 1.000 lebih peserta yang mundur karena berbagai alasan. Lokasi penempatan juga menjadi alasan pelamar P3 2022 yang mengundurkan diri ya, karena kalau P3 itu memang tidak ada lokasi ya, berbeda dengan CPNS yang tahun-tahun sebelumnya di pelamar bisa memilih ya. Misalkan seorang guru dia bisa memilih akan melamar di sekolah mana. Nah, ini berbeda dengan P3 karena dia ditempatkan teman-teman. Mungkin kalau dia ditempatkan di tempat yang jauh dia nggak siap ya. Jadi sehingga banyak yang mundur. Haryomo mengimbau para pelamar P3 tahun 2023 untuk mempertimbangkan betul sebelum melakukan pendaftaran, baik dari aspek jabatan, lokasi, sampai dengan penghasilan. Nah, nanti barangkali kalau sudah ada fiturnya ya teman-teman, kita bisa melihat, jadi memilih formasi di sekolah mana, ya nanti itu harus benar-benar dipertimbangkan. Dengan adanya menu informasi jabatan ini, lanjut Haryomo, pelamar seleksi
CASN akan dipermudah untuk mencari tahu mengenai rincian formasi yang akan dilamar. Ini untuk besaran gajinya teman-teman. Gaji P3 dikonversikan dari gaji pokok PNS berdasarkan golongan, ruang atau masa kerja menjadi golongan 1 sampai dengan golongan 17 dengan masa kerja maksimal 33 tahun ditambah faktur pajak 15%. Nah, dalam surat Kementerian Keuangan Sri Mulyani tersebut diatur pendidikan SMA atau diploma 1 masuk golongan kelima. Sedangkan P3 dengan latar belakang pendidikan sarjana atau diploma 4 masuk golongan ke-9. Dengan demikian untuk P3 dengan latar belakang pendidikan SLTP masuk golongan ke-4 ke bawah. Nah, ini nanti juga ada rinciannya teman-teman. Ini berdasarkan Kepres nomor 98 tahun 2020 gaji P3 golongan 1 terendah yaitu sebesar 1.794.900. Yang tertinggi yaitu 2.686.200. Ini untuk P3 dengan golongan 1 terendah. Itu ya, jadi antara 1,7 sampai 2,6. Nah, ini adalah daftar lengkap gaji P3. Jadi mulai dari golongan 1 yang paling rendah sampai yang paling tinggi teman-teman ya. Ada di kisaran 1,7, golongan 2, golongan 3 ya. Ini tergantung nanti teman-teman masuk ke golongan yang mana ya. Ini bisa teman-teman lihat. Golongan 1, golongan 2, golongan 3, 4, 5, golongan 6 sekitar 2,5 sampai 4,0. Ada golongan 7, kemudian golongan 8, golongan 9. Ya ini teman-teman ya. Tadi kalau misalkan sarjana atau diploma 4 itu masuk ke golongan 9 ya. Ini 2,9 sampai 4,8. Nah, itu mungkin untuk teman-teman guru yang nanti melamar P3 ini adalah bayangan untuk gaji pokok yang akan diterima. Sampai tadi ada sampai golongan ini ada golongan 17, 18 sampai golongan 19 yakni sekitar 3,6 juta sampai 5,9 juta. Nah, dengan demikian begitu diangkat menjadi P3, guru yang harus berijazah minimal S1 mereka mendapatkan gaji pokok golongan ke-9 atau setara 3A PNS sebesar 2,9. Jika masa kerja sudah 32 tahun, gaji pokoknya menjadi 4,8 teman-teman. Nah, ini ya. Belum ada penjelasan apakah fitur tambahan CASN nantinya mencantumkan gaji saja atau total pendapatan yang di dalamnya termasuk tunjangan-tunjangan. Jadi kalau termasuk tunjangan itu masih belum pasti ya teman-teman untuk yang nampak di CASN, tapi untuk rincian gajinya akan ada di dalam fitur CASN yang baru. Tunjangan P3 diketahui sebagaimana PNS ASN P3 juga mendapatkan sejumlah tunjangan yang ketentuannya diatur dalam Perpres nomor 98 tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan P3. Di pasal 4 mengatakan P3 yang diangkat untuk melaksanakan tugas jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 diberikan tunjangan sesuai dengan tunjangan pegawai negeri pada instansi pemerintah tempat P3 bekerja. Jadi tunjangannya sama ya teman-teman dengan PNS. Kemudian tunjangan P3 dimaksud dalam ayat 1 terdiri atas ini ya teman-teman. Ada tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional atau tunjangan yang lainnya. Besaran tunjangan P3 sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang tunjangan sebagaimana yang berlaku bagi pegawai negeri sipil. Nah, itu tadi teman-teman ya terkait dengan berapa sih kisaran gaji untuk P3K guru dan juga tunjangannya. Jadi nanti ketika teman-teman melamar itu akan ada rincian tunjangan dan juga tugas-tugas yang harus dilakukan. Baik, itu saja teman-teman yang bisa kami sampaikan
pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Kalau teman-teman suka bisa di like, komen, dan di share biar semakin banyak yang tahu informasi ini. Terima kasih teman-teman telah menonton video ini. Kita bertemu lagi di konten yang selanjutnya.